Aku yang berusia 40 tahun ternyata adalah putri keluarga Surla. Tapi sebelumnya aku sempat tanya kenapa aku jadi anak yatim piatu. Sedang berkabung ayah kandungku telah meninggal. Ibu, kau baru saja kembali ke keluarga Surla, tapi kakek sudah meninggal. Aku khawatir putri palsu keluarga Surla akan mempersulitmu. Bagaimana kalau aku kembali denganmu? Ibu, biarkan kami kembali bersama. Benar. Felix, ada kontrak yang harus ditandatangani siang ini. Jangan sembarangan. Ingkar janji dengan orang lain. Kau adalah pengacara terkenal di luar negeri. Kau adalah pengacara terkenal di luar negeri. Kau adalah Taipan Real Estate. Sedangkan kau adalah peneliti jenius yang bisa menyelesaikan masalah tersulit di dunia pada 17 tahun. Tentu saja harus mementingkan pekerjaan kalian. Aduh, Ibu, Anda selalu bicara seperti ini. Aku sudah bosan mendengarnya. Sudahlah. Ibu tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, aku juga nggak niat rebut harta dengannya. Harusnya dia nggak cari masalah denganku. Ibu, aku sudah transfer 6 miliar ke rekeningmu hari ini. Kalau kau butuh sesuatu, kau bisa telepon kami kapan saja. Baik. Sudahlah, kembalilah bekerja. Ayo. Awalnya aku janji kembali ke keluarga Surla untuk mendapatkan jawaban. Meskipun dia sudah meninggal, aku tetap ingin menemuinya. Setidaknya antar kepergiannya. Ibu, setelah putri kandung keluarga Surla kembali, bukankah kita harus serahkan harta keluarga Surla padanya? Jangan cemas. Kakakmu telah pekerjakan pengacara terkenal secara internasional yang bernama Felix Senya untuk tangani kasus ini. Kita nggak perlu takut dengan orang-orang yang tiba-tiba muncul. Felix? Orang yang nggak pernah kalah sidang sejak jadi pengacara? Kalau gitu, warisan itu pasti jadi milik kita. Aku dengar Pak Felix sangat berbakti. Kita bisa undang dia ke pemakaman kakekmu. Lalu pura-pura berakting jadi orang yang berbakti sambil menangis di depannya. Aku yakin dia pasti berusaha lebih untuk bantu kita dalam gugatan ini. Jangan khawatir, Ibu. Aku sudah ajak Pak Felix untuk bertemu nanti siang. Aku pasti akan ajak dia ke sini. Ibu, aku pergi dulu. Apa kau bisa hadapi wanita itu? Jangan khawatir, Kak. Kami akan buat dia paham untuk jangan inginkan hal yang bukan miliknya. Kau adalah Felix Senya? Dulu, aku sering membayangkan pertemuan kita. Tapi nggak sangka, kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Ternyata benar kalau cuma anak kandung yang bisa angkat guci abu. Semua usahaku saat rawat dia selama beberapa tahun ini bagaikan omong kosong. Bukannya putrimu yang ngotot nikah di hari ke-7 kematian ayah. Makanya kau nggak berani sentuh karena takut sial. Kau, Ibu, saat dia masih hidup kau nggak pernah datang untuk menemuinya. Sekarang dia sudah meninggal, tapi kau malah bawa 3 anak nggak bergunamu untuk rebut warisan dengan kami. Kau nggak tahu malu sekali. Apa kita harus bertengkar di depan makam ayah? Aku sudah bilang dengan jelas sebelum ini. Aku nggak ingin harta keluarga Surla. Aku nggak tertarik dengan uang sesedikit ini. Omong kosong. Kalau kau benar-benar nggak peduli, kau harusnya jangan kembali saat ditelepon oleh kakek. Aku lebih tua darimu. Di mana tata kramamu? Apa kau pantas diperlakukan dengan sopan? Aku nggak mau bertengkar dengan kalian. Di mana ibu? Hari ini adalah hari pemakaman ayah. Kenapa ibu tidak datang? Ibu sangat terpukul dengan kepergian ayah. Jadi ibu sedang berada di rumah sekarang. Untung saja aku kurung wanita tua itu tadi pagi. Ini adalah momen yang penting. Kalau orang tua itu tinggalkan wasiat, semua usaha kami akan sia-sia. Gak boleh biarkan mereka bertemu. Putriku. Ini ibu. Kenapa ada wanita gila di sini? Cepat pergi dari sini. Ayo pergi. Henry. Ayo pergi. Ayo pergi. Henry. Henry. Henry, tunggu sebentar. Apa dia?
adalah ibu. Apa yang kau bicarakan? Ibu sedang berada di rumah. Bagaimana mungkin wanita gila ini adalah ibu? Tapi, tadi aku seperti dengar dia panggil nama ayah. Kau pasti salah dengar. Sudahlah. Ibu sedang berada di rumah sekarang. Cepat selesaikan acaranya agar bisa pulang. Ada banyak kerabat yang tunggu kita di rumah. Rosa, cepat bawa wanita gila ini pergi. Jangan biarkan dia ganggu pemakaman kakekmu. Ayo cepat pergi. Ayo. Waktu itu kau tinggalkan aku. Kenapa kau temui aku lagi sebelum kematianmu? Ayah, kali ini aku kembali untuk cari tahu tentang kebenaran saat aku ditinggalkan waktu itu. Bagaimana mungkin kau punya perasaan pada orang yang baru kau temui? Untuk apa kau pura-pura di sini? Ibu, Bukannya dia putri kandungnya Henry? Dia putri kandung Henry. Temperamennya mirip dengan Henry. Dulu aku merasa temperamen Rani beda dengan orang tuanya. Gak sangka ternyata dia bukan anak kandung. Henry benar-benar menyedihkan. Dia baru menemukan putrinya, tapi sudah meninggal sebelum sempat menemuinya. Aduh. Di mana ibu? Di mana ibu? ibu nggak mau bertemu denganmu. Aku bisa bantu sampaikan ucapanmu pada ibu. Kau terlihat takut aku bertemu dengan ibu. Jangan-jangan kau takut aku menyadari sesuatu. Apa yang terjadi? Apa yang perlu kutakuti? Sepertinya kau mau fitnah aku agar bisa rebut semua harta keluarga ini. Aku nggak berniat rebut warisan denganmu. Aku cuma mau bertemu dengan ibu dan tanya tentang kebenaran. Kenapa aku bisa menghilang waktu itu? Siapa yang percaya? Jangan kira aku nggak tahu pikiranmu. Kau mau buat ibu merasa bersalah, agar ibu biarkan kau tinggal di kediaman. Kau terlihat lusuh dari atas sampai bawah. Bahkan nggak punya pria di sisimu. Entah berapa banyak pria yang kau tiduri di luar, sampai bisa punya 3 anak yang nggak berguna. Gak seperti 2 anakku. Putraku adalah petinggi di real estate misteri. Putriku adalah peneliti yang jenius dan juga murid Sherlock. Mereka sama sekali gak bisa dibandingkan oleh anak haram. Pantas saja kau menginginkan harta keluarga. Berani. Kau bisa menjelekkanku, tapi kau gak boleh menjelekkan putraku. Kalau semua harta keluarga Surla dijumlahkan, jumlahnya gak lebih dari 10 miliar. Dan sebesar pengeluaran harian putraku. Aku juga gak berniat tinggal di rumah keluarga Surla. Aku terus menoleransimu bukan karena aku takut padamu. Aku gak mau ganggu pemakaman ayah dan buat dia pergi dengan gak tenang. Di mana ibu? Aku akan pergi setelah menemuinya. Arogan sekali kau. Di sini adalah daerah kekuasaanku. Kuberitahu padamu, jangan harap kau bisa bertemu dengan ibu hari ini. Baiklah, kau mau terus bersikap seperti ini? Kalau gitu kita bisa bertemu di pengadilan. Pada saat itu, kau bisa bicara dengan pengacaraku. Sepertinya kau nggak tahu siapa pengacara yang bantu kami dalam kasus ini. Dia adalah Felix Senya, pengacara yang terkenal di internasional. Pak Felix nggak pernah kalah dalam kasus yang dia tangani. Menurutmu, apa pengacara berpeluang untuk menang? Apa yang kau bilang? Felix adalah pengacara kalian. Kau takut? Putraku sedang jemput Pak Felix sekarang. Kalau kau tahu diri, jangan pergi dari sini. Jangan inginkan hal yang bukan milik. Orang yang harus pergi adalah kalian. Felix adalah putra. Apa? Kau sedang menakuti kami. Ibu, dilihat dari sikap percaya dirinya, dia sepertinya nggak bohong. Jangan-jangan dia benar-benar ibunya Felix. Bagaimana mungkin? Dia adalah wanita hina. Bagaimana mungkin anak haramnya sehebat itu? Dia pasti sedang getah-kita. Ibu, bukankah kakak sedang jemput Pak Felix? Kau bisa tahu setelah menelponnya.
Aku butuh bantuan Pak Felix. Penipu itu benar-benar sangat kurang ajar. Dia bahkan buat kakekku meninggal demi uang. Kalau ucapanmu benar, aku akan tegakkan keadilan untukmu. Anda nggak perlu khawatir. Setelah tiba di rumah, aku akan berikan dokumennya pada Anda. Setelah tiba di rumah, kami akan berakting sebagai anak dan cucu yang berbakti. Aku nggak percaya kau akan menolak. Pak Felix, aku jawab panggilan dulu. Halo, Ricky. Apa Pak Felix sudah setuju? Ibu nggak perlu khawatir. Aku sudah selesai bicara dengan Pak Felix. Aku bawa dia ke rumah sekarang. Bagaimana, Ibu? Apa yang kakak bilang? Pak Felix, ayo kita pergi. Aku hampir tertipu olehmu. Kalau Felix putramu, bagaimana mungkin dia jadi pengacara kamu? Felix adalah putraku. Pasti ada kesalahpahaman di antara ini. Coba tunjukkan buktinya. Ada foto keluarga di ponselmu. Sudah cukup untuk buktikan identitasku, kan? Siapa tahu kalau kamu yang edit foto itu. Siapa tahu kalau kamu yang edit foto itu. Kau... Bukankah dia Bibi Liana? Udah lama gak ngeliat dia. Iya, itu dia. Bibi Liana. Putriku, aku lapar. Putriku, aku lapar. Tadi, kau panggil aku apa? Putriku, jangan takut. Ada ibu di sini. Vela, jangan takut. Ada ibu di sini. Kau... Bukankah aku suruh kau awasi dia? Siapa sangka wanita tua ini menyelinap keluar saat aku lengah. Bukankah dia adik iparku? Kenapa dia jadi seperti ini? Aduh, nggak sangka kau melakukannya seperti ini. Benar-benar kurang ajar. Pantas saja aku jarang lihat Lian akhir-akhir ini. Benar, ternyata kau menyiksanya. Rani, orang tuaku telah membesarkanmu selama ini. Apa ini adalah balasanmu pada mereka? Ibu sudah gila. Aku takut dia ganggu pemakaman ayah. Jadi aku kurung dia. Ibu, aku mau kau pergi. Dia nggak boleh pergi. Dia nggak boleh pergi. Apa yang sebenarnya mau kau lakukan? Untuk apa kau bawa wanita itu pergi? Apa kau mau pakai alasan ini untuk dapat lebih banyak harta? Benar. Aku adalah putri kandung keluarga Surah. Aku gak akan menyerah atas harta keluarga Surah. Bagus sekali. Kalau gitu, jangan harap kau dan wanita tua ini bisa pergi dari sini. Karena kau berani lawan aku. Jangan harap kau bisa pergi dengan mudah. Baiklah, aku akan telepon anakku sekarang. Aku gak akan biarkan kalian begitu saja. Salah sudah jadi, tapi kau masih saja pura-pura. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Rani, apa yang mau kau lakukan? Meskipun kami nggak perlu takut karena ada Pak Felix, lebih baik kami hindari masalah yang mungkin terjadi. Kalau kau tanda tangan perjanjian pelepas hak waris, aku akan lepaskan kau. Jangan mimpi.
Aku nggak akan biarkan uang ayah dan ibu jatuh ke tangan kalian. Kau keras kepala sekali. Aku mau lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Kenapa ponsel ibu gak bisa dihubungi? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Pak Alex, rumahku ada di sana. Bukankah ini tepat di sekitar desa yang aku datangi bersama ibu hari ini? Kebetulan sekali. Jangan pukul putriku lagi. Rani, jangan keterlaluan. Tindakanmu ilegal. Apa kau berani panggil polisi? Boni sangat terkenal di luar sana. Kalau kau panggil polisi, aku nggak bisa jamin apa yang bisa dia lakukan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jangan ikut campur dengan urusan keluarga. Kalau kalian berani sebarkan kejadian hari ini, kalian nggak akan bisa hidup dengan tenang. Kalau dihitung-hitung, Pak Felix sebentar lagi akan tiba. Aku nggak mau buang-buang waktu denganmu. Cepat tanda tangan. Setelah itu, kau bisa pergi. Sudah berapa kali ku bilang padamu, Felix adalah anakku. Kalau dia tahu kalian bertindak seperti ini padaku, dia gak akan biarkan kalian begitu saja. Dasar nggak tahu diri, aku akan pukul sampai kau tunduk padaku. Jangan! Ibu! Dasar wanita tua, anak kandung memang berbeda. Aku sudah rawat kau bertahun-tahun, tapi pada akhirnya kalah dari anak kandungmu. Aku mohon padamu, jangan pukul putriku. Jangan. Aku mohon padamu, jangan pukul putriku. Jangan mohon padanya. Rani, kau akan dapat karma. Karena kau masih keras kepala, aku terpaksa pakai cara yang lain. Rosa, tolong ambilkan tongkat kayu panas di dapur. Rani, apa yang mau kau lakukan? Dia telah besarkan kau selama 40 tahun. Aku nggak punya waktu untuk lihat adegan yang menyentuh hati seperti ini. Ini, Bu. Aku kasih waktu kau 3 detik. Cepat tanda tangan perjanjian ini. 3, 2, 1. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Aku tanda tangan. Ibu, Bukannya bagus kalau tanda tangan lebih awal. Dengan ini kau nggak perlu menderita. tapi aku punya satu syarat. Biarkan ibu pergi denganku. Kau nggak berhak negosiasi dengan kami. Orang jahat! Ibu! Ibu! Dasar wanita tua. Hentikan! Apa yang baru saja kalian lakukan? Kau adalah Pak Felix, kan? Berwibawa sekali. Dasar wanita tua. Aku! Ibu! Jangan
Jangan sampai Pak Felix lihat ini. Cepat sembunyikan mereka di kamar. Ayo masuk. Ayo. Wanita yang buat ayahku meninggal baru saja datang tadi. Aku mohon maaf atas kekacauan ini. Datang lagi. Apa yang sebenarnya mau dia lakukan? Apa dia baru puas kalau kita mati? Kak, kau nggak tahu, wanita itu paksa kami untuk beri semua uang keluarga Surla padanya. Saat kau nggak berada di sini, dia bahkan juga mau usir kami. Kami cuma punya satu rumah. Kalau sampai diusir, di mana kami bisa tinggal? Kalian biarkan dia bertindak seperti ini tanpa melawannya. Wanita itu datang sambil bawa 3 putranya. Mereka terlihat sangat galak. Kami berdua sama sekali nggak berani melawan. Bawa 3 putranya. Apa aku salah sangka? Bukan seperti itu, Pak Felix. Aku nggak mau ibuku tahu tentang gugatanku. Kondisi tubuhnya pada dasarnya kurang sehat. Aku takut kalau ungkit hal ini di depannya, dia bisa jatuh pingsan lagi. Benar sekali Pak Felix. Sejak kakekku meninggal, nenekku jadi punya penyakit mental. Kami gak ajak Anda masuk ke dalam karena takut nenek saya lukai Anda. Sepertinya ucapan ibu benar. Kalau aku punya penyakit kerja yang parah, benar juga. Bagaimana mungkin sekebetulan ini? Kalau wanita itu adalah ibu, bagaimana mungkin keluarga Surla berani minta aku jadi pengacara mereka? Ini sangat gak masuk akal. Pembicaraan ibu dan Pak Felix harusnya sudah selesai. Aku coba lihat situasi di luar. Awasi mereka berdua dengan baik. Kirim dokumen digitalnya padaku, nanti aku akan verifikasi. Baik. Pak Felix, ada 400 juta di kartu ini. Ini hadiah dari kami. Mohon diterima. Tunggu aku selesai verifikasi dulu saja. Baik, Pak Felix. Aku antar Anda. Kenapa kau diam saja? Cepat kejar dia! Tadi dia pukul ibuku. Dan takut diminta pertanggungjawaban. Jadi dia Pukul ibumu? Dia benar-benar sangat kejam. Meskipun dia nggak dibesarkan oleh orang tuaku sejak kecil, darah lebih kental dari air. Kenapa dia bisa pukul orang tuanya sendiri? Ibu, dia adalah wanita kejam yang bisa lakukan apapun demi uang. Biasanya ibu sangat lembut. Meskipun tahu dia sengaja ditinggalkan, dia nggak mungkin pukul ibunya sendiri. Apa ibu benar-benar nggak berada di sini? Pak Felix? Pak Felix? Apa orang itu ibu atau bukan? Aku bisa tahu setelah lihat dokumen ini. Rencana berhasil. Huh? Suara apa itu? Sepertinya itu perbuatan ibuku. Tadi dia jatuh pingsan. Mungkin dia nggak bisa terima kenyataan kalau putri kandungnya pukul dia setelah dia sadar. Rosa, cepat bantu Paman Boni untuk tenangkan nenekmu. Oh, baik. Kalau gitu aku akan masuk untuk lihat kondisi lukanya. Sekalian buat pernyataan, agar bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat di pengadilan. Jangan. Sepertinya kau takut aku masuk ke dalam. Dasar wanita jalang. Kalau kau berani rusak rencana kami, akan kubunuh kau. Bukan seperti itu, Pak Felix. Aku nggak mau ibuku tahu tentang gugatanku. Kondisi tubuhnya pada dasarnya kurang sehat. Aku takut kalau ungkit hal ini di depannya, dia bisa jatuh pingsan lagi. Benar sekali Pak Felix. Sejak kakekku meninggal, nenekku jadi punya penyakit mental. Kami gak ajak Anda masuk ke dalam karena takut nenek saya lukai Anda.
Sepertinya ucapan ibu benar. Kalau aku punya penyakit kerja yang parah, benar juga. Bagaimana mungkin sekebetulan ini? Kalau wanita itu adalah ibu, bagaimana mungkin keluarga Surla berani minta aku jadi pengacara mereka? Ini sangat gak masuk akal. Pembicaraan Ibu dan Pak Felix harusnya sudah selesai. Aku coba lihat situasi di luar. Awasi mereka berdua dengan baik. Kirim dokumen digitalnya padaku. Nanti aku akan verifikasi. Baik. Pak Felix, ada 400 juta di kartu ini. Ini hadiah dari kami. Mohon diterima. Tunggu aku selesai verifikasi dulu saja. Baik, Pak Felix. Aku antar Anda. Kenapa kau diam saja? Cepat kejar dia! Beraninya kabur. Sudahlah. Kau bahkan nggak bisa awasi wanita. Ibu, Pak Felix sudah pergi. Bagaimana kalau kita lepaskan wanita ini? Dia sudah tahu kita siksa wanita tua itu. Kalau kita lepaskan dia, dia pasti nggak akan duduk diam. Ibu, bagaimana kalau kita langsung bunuh dia? Dan juga orang tua ini. Meskipun dia sudah gila, dia pernah lihat kita cabut selang oksigen kakek. Cuma orang mati yang bisa jaga rahasia untuk selamanya. Selain itu, kalau dia nggak bisa datang ke pengadilan, peluang kita untuk menang tentu jauh lebih besar. Kalau gitu, aku akan telepon ibuku untuk bawa kedua wanita ini dan lempar mereka ke sungai. Baik. Oh, itu sorry. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Kenapa masih gak sambung? Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pemakamannya harusnya... Jangan-jangan terjadi sesuatu pada ibu. Farlon, ibu sudah pulang belum? Ferdi baru saja bahas proyek di luar negeri. Eksperimen Farlon juga berada di masa kritis. Sebaiknya jangan buat mereka khawatir dulu. Mungkin ibu terlambat karena urusan yang lain. Ada aku yang urus masalah ibu. Kau nggak perlu khawatir. Nanti malam aku dan ibu akan pulang makan. Ibu nggak berniat ambil harta keluarga Surla. Harusnya nggak mungkin konflik dengan mereka. Ini satu-satunya jalan untuk keluar desa. Aku akan tunggu ibu di sini. Lempar mereka berdua ke dalam sungai. Jangan khawatir. Aku pasti akan lakukan sesuai perintahmu, putriku. Akhir-akhir ini, ibu kekurangan uang. Bisakah kau kasih uang untukku lagi? Bukankah aku baru kasih uang padamu? Ibu berjudi lagi. Ini adalah terakhir kalinya. Putriku, ibu tahu kalau waktu itu ibu bantu kau jual Vel adalah pilihan yang sangat tepat. Jangan salahkan tindakan kejamku. Ini semua salahmu karena janji pada pria tua itu untuk kembali ke keluarga Surla dan rebut warisan denganku. Aku dengan baik hati biarkan kalian bertemu di alam baka. Na 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 na.
Bukan dilihat dari tampangnya, dia pasti orang kaya. Kalau aku peras dia, aku pasti bisa berjudi lagi. Aduh. Bibi, kau kenapa? Aduh. Nah, aku punya penyakit jantung. Aku sangat terkejut saat lihat kau berdiri di pinggir jalan. Kau harus kasih kompensasi padaku. Ini adalah penipuan. Penipuan? Jangan bicara sembarangan. Kalau dilihat dari tampangmu, kau nggak terlihat seperti orang miskin. Masalah ini baru bisa diselesaikan kalau kau kasih aku 2 miliar. 2 miliar? Ini namanya pemerasan. Gak peduli pemerasan atau bukan. Kau nggak boleh pergi kalau nggak kasih uangnya padaku. Cepat lepaskan tanganmu. Kalau enggak, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Panggil saja. Di desa seperti ini nggak ada kamera pengawas dan juga nggak ada saksi mata. Bagaimana kau bisa berdalih? Kuberitahu padamu, aku adalah pengacara. Tindakanmu ini adalah ilegal. Kalau kau hentikan tindakanmu, aku nggak akan permasalahkan hal ini denganmu. Kalau enggak, kau akan dapat konsekuensinya. Kau nggak mau kasih uang ya? Baiklah. Lihatlah, pengacara ini benar-benar sangat kejam. Kasaka dia mau kabur setelah tabrak aku. Tolong bantu aku. Apa masih ada hukum di dunia ini? Kau sudah fitnah aku. Nah, aku sudah pernah tahu. Apa aku peduli aku sama kau atau enggak? Kalau aku bilang kau yang tabrak aku, maka kau yang tabrak aku. Kau mau kasih uang padaku atau enggak? Aduh, semuanya. Cepat, lihatlah. Jangan bertindak gak masuk akal. Aku nggak akan termakan jebakanmu. Ini suara Felix. Aku dan ibu akhirnya bisa selamat. Aduh, penilaianku salah. Aku lihat pakaianmu begitu rapi, tapi nggak sangka ternyata kau begitu pelit. Hari ini kau harus kasih aku 2 miliar. Kalau enggak, kau nggak boleh pergi. Apa yang kau buat motornya? Bukan apapun. Itu cuma barang rongsokan. Barang rongsokan? Aduh, penilaianku benar-benar buruk. Gak sangka aku ketemu orang pelit. Aku gak minta uangmu lagi. Sana cepat pergi. Jelas-jelas dia sangat serakah. Tapi dia sudah gak minta 2 miliar lagi begitu ungkit benda di motornya. Pasti ada yang salah dengan hal ini. Hei, jangan berburu. Tadi aku sudah merenung kesalahanku. Aku merasa kita bisa bahas biaya kompensasi. Aku sudah baik-baik saja. Lagi pula, kau juga nggak sengaja. Kehidupan anak muda seperti ini juga nggak mudah. Sebaiknya jangan buang-buang uang. Masalah ini gak boleh dibiarkan. Kalau kau pergi dan terjadi sesuatu padamu, bukankah aku akan dianggap kabur dari tanggung jawab? Apa otakmu bermasalah? Aku sudah bilang nggak perlu bayar kompensasi. Tapi kau malah bersikeras mau bayar. Cepat pergi dari sini. Kalau enggak, aku akan panggil polisi untuk tangkap kau. Apa sebenarnya benda di motor wanita ini? Sampai buat orang serakah sepertinya, tolak 2 miliar yang segera dia dapatkan. Apa sebenarnya benda di motormu? Barang rongsokan. Barang rongsokan? Bagaimana barang rongsokan bisa gerak sendiri? Cepat jawab dengan jujur. Kau nggak mau jawab. Kalau gitu aku bisa lihat sendiri. Apa hakmu geledah barangku? Siapa yang bisa buktikan kalau aku geledah barangmu? Di sini nggak ada kamera pengawas dan juga saksi mata. Kau sendiri yang bilang seperti itu. Itu adalah babi. Babi yang kuternak sakit. Demi jika babi lain tertular penyakitnya, aku memutuskan untuk membunuhnya. Benarkah? Kalau gitu kenapa kau secemas itu? Aku takut penyakit babi ini akan menular padamu. Anak muda seperti kalian adalah masa depan negara ini. Gak boleh sampai sakit karena penyakit seperti ini. Benarkah?
Tentu saja benar. Nak, aku benar-benar gak butuh uangmu. Cepat kembalikan kuncinya padaku. Aku harus segera bunuh babi ini. Aku nggak perlu bayar kompensasi lagi. Cepat pergi. Dasar anak nakal. Dasar pria bajingan. Kenapa kau buka penutup mobilku? Ini cuma 3 ekor babi yang terjangkit penyakit. Apa kau perlu secemas ini? Orang yang nggak tahu pasti kira kau sembunyikan orang di dalam sini. Apa yang kau bicarakan? Aku kasih kamu 2 pilihan. Yang pertama, muka karungnya biarkan aku periksa. Yang kedua, aku akan panggil polisi datang ke sini. Kau bisa pilih sendiri. Ini aku sudah bilang kalau aku bau babi, tapi kau nggak percaya. Bawa juga babi yang sakit untuk jaga-jaga. Putriku memang sangat pintar. Apa menariknya babi sakit ini? Hati-hati, jangan sampai tertular. Kau juga tahu aku adalah pengacara. Aku nggak beruntung karena pemerintah ini. Kalau aku tahu kau melakukan tindakan ilegal lagi, aku nggak akan diam saja. Jangan buang-buang waktuku. Aku masih ada urusan setelah bunuh babi ini. Apa aku berpikir berlebih? Ibu ada di mana? Hampir saja aku ketahuan. Memangnya kenapa? Kalau pria itu lihat ada orang di dalam, kau kira dia akan bantu kau? Dia juga takut terlibat dalam hal ini. Ini semua salahmu. Jelas-jelas aku sudah jual kau ke tempat yang jauh. Kenapa kau masih bisa kembali? Gavino, anak ini bisa ditukar dengan berapa uang judi? Aku kasih kau 400 juta. Gavino, aku jamin anak ini gak akan merepotkanmu. Bukankah 400 juta terlalu sedikit? Sudahlah, aku tahu apa yang kau pikirkan. Gak peduli dari mana kau dapat anak ini. Aku kasih kau 600 juta. Baik-baik. Itulah, jangan berpikir untuk kabur. Orang tuamu sudah jual kau padaku. Ternyata aku bukan ditinggalkan oleh ayah dan ibu, tapi dijual. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Kenapa ponsel ibu masih nggak bisa dihubungi? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Aku harus beritahu kedua adikku dan minta mereka untuk cari ibu. Jangan! Jangan hentikan aku! Aku gak percaya Rani bisa culik seseorang dengan terang-terangan. Tadi kau bilang siapa yang mau culik orang? Kau adalah pengacara yang dipekerjakan oleh Rani dan keluarganya. Jangan bantu mereka. Mereka gak punya hati nurani. Kau gak perlu khawatir. Aku gak bakal terima kasus sebelum aku menyelidiki sepenuhnya. Baguslah kau begitu. Baguslah kau gitu. Tadi kau bilang Rani gak punya hati nurani.
Apa kau tahu suatu hal? Benar. Rani culik Liana dan putrinya. Aku segera lapor polisi. Kalau enggak, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Jangan pergi. Kalau Rani tahu kau yang panggil polisi, dia pasti akan balas dendam pada kita. Dia bisa serang aku. Bella baru saja ditemukan. Entah berapa banyak penderitaan yang dialami di luar sana. Henry juga sudah meninggal. Sebagai kakaknya, aku nggak akan biarkan putrinya menderita lagi. Tunggu sebentar. Tadi kau bilang siapa nama orang yang diculik? Tunggu sebentar. Apa nama putri yang baru saja ditemukan oleh keluarga Surla? Bella Senia. Sebelum Vela diculik, dia terus bilang kalau pengacara yang dipekerjakan oleh Rani dan yang lainnya adalah putranya. Jangan-jangan. Bagus sekali. Bella punya putra yang berbakti. Ini bisa pergi dengan tenang. Jangan salahkan tindakan kejamku. Kalau kau nggak kembali ke sini, mungkin hal ini nggak akan terjadi. Tapi ini semua adalah salahmu karena menginginkan hal yang bukan milikmu. Jangan merengek lagi. Kalau kau pergi lebih awal, mungkin kau masih bisa bertemu dengan arwah ayahmu. Hentikan! Hentikan! Ibu! Felix, cepat lihat kondisi nenekmu. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau bersikap kasar pada wanita tua? Bisiap bohong! Cepat berlutut! Nenek! Nenek baik-baik saja. Dia cuma jatuh pingsan. Bu! Ibu! Ibu, bangunlah! Ibu? Ibu! Ibu, semuanya sudah baik-baik saja. Gimana kondisi nenekmu? Ibu nggak perlu khawatir. Nenek sudah tidur setelah minum obat. Ibu! Aku mau lihat nenekmu. Aku akan temani kau. Ibu. Aku nggak akan curi makan lagi. Jangan usir aku. Jangan usir aku. Jangan usir aku. Jangan usir aku. Tempat ini adalah rumahmu untuk selamanya. Aku gak akan usir kau. Ibu, cepat makan. Rani, aku akan buat kau terima konsekuensi atas perbuatanmu. Aku akan temui mereka sekarang. Felix, kita masih belum punya bukti kalau Rani menyiksa orang tua. Kepergianmu akan buat mereka waspada. Bagaimana kau bisa tangani kasus ibu kandung Rani? Dia sudah dipenjara atas perdagangan manusia. Jangan biarkan hal ini tersebar. Rani sudah tinggal bersama kakek dan nenekmu selama bertahun-tahun.
Kita harus buat dia lengah agar peluang kita untuk menang besok lebih besar. Aku tidak akan pernah memberikan sepeser pun uang kakek dan nenekmu pada Rani dan yang lain. Ibu, kau sudah berjalan seharian. Cepat duduk dan istirahat sebentar. Sekarang sudah malam hari. Kenapa dia masih belum kembali? Jangan khawatir, Ibu. Apa Ibu nggak tahu sifat nenek? Kau baru saja kasih uang padanya, dia pasti pergi berjudi lagi. Jantung ibu terus berdetak dengan cepat. Ricky, kau yakin besok Pak Felix akan bantu kita menangkan gugatan? Jangan khawatir, Ibu. Besok Pak Felix pasti akan datang. Semoga sidang besok berjalan dengan lancar. Ayo, Ibu. Ibu, aku masih punya urusan. Kau bawa nenek masuk dulu ke dalam. Ayo, Ibu. Gak sangka kalian baik-baik saja. Kenapa? Kau kecewa? Di mana ibuku? Nenek pasti sudah kabur saat lihat ada yang salah. Kalau dia tertangkap, kita nggak mungkin masih bisa berdiri di sini. Ibu nggak perlu khawatir. Memangnya kenapa kalau kalian masih hidup? Kalian nggak akan bisa ubah keputusan hari ini. Benarkah? Kalau gitu kita tunggu saja. Jangan-jangan dia punya rencana cadangan. Bu, dia cuma gertak kita. Lihatlah, dia nggak bawa pengacara ke sini. Dia tahu kalau dia nggak mungkin menang. Jadi menyerah lebih awal. Siapa bilang aku nggak bawa pengacara? Felix adalah pengacaraku hari ini. Felix adalah pengacaraku hari ini. Sekarang kita lagi di pengadilan, tapi kau masih saja keras kepala. Kemarin aku sudah negosiasi dengan Pak Felix. Selain itu, bagaimana mungkin orang miskin seperti kalian bisa pekerjakan Pak Felix? Karena kalian sekeluarga, kenapa Pak Felix nggak datang bersama kalian? Dia masih punya urusan dan akan datang sebelum sidang. Cerita yang bagus. Bukankah kau berani bilang seperti itu karena Pak Felix nggak datang bersama kami? Terserah kalian mau percaya atau enggak. Aku beritahu padamu hari ini. Aku pasti akan memenangkan gugatan ini. Jangan-jangan penyakit gila mereka adalah penyakit turunan. Nggak disangka dia mulai bermimpi seperti wanita tua itu. Ibu, untung kau bukan anak kandung mereka. Jangan kira kau bisa menang dengan bawa wanita tua itu di sisimu. Akulah yang rawat orang tua ini selama bertahun-tahun. Orang yang paham hukum juga bisa tahu, meski nggak ada Pak Felix, kami punya peluang yang tinggi untuk menang. Dengan adanya Pak Felix, kami pasti akan menang. Jangan khawatir. Rani, ibumu jual aku ke kasino demi uang. Kau mau bunuh keluarga kami demi dapat harta keluarga Surla. Kalian pasti akan dapat balasan dari perbuatan kalian. Meski aku nggak punya bukti kuat untuk kirim kau ke penjara, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Suatu saat nanti, perbuatanmu pasti terungkap. Kalau nggak ada bukti, itu artinya kau sedang fitnah aku. Selain itu, harta keluarga Surla pada dasarnya memang milikku. Ibu, aku masih punya urusan. Kau bawa nenek masuk dulu ke dalam. Ayo, Ibu. Ayo. Ibu, ayo, Ibu. Penggugat dan terdakwa, apa pengacara kalian masih belum datang? Pak Hakim, pengacaraku akan segera datang. Ricky, kenapa Pak Felix masih belum datang? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Biar kutanya.
Aku sama sekali nggak paham. Kenapa kau harus bawa wanita tua itu ke sini? Rani, daripada mengkhawatirkanku, lebih baik kau cari pengacara baru dalam waktu yang sesingkat ini. Betapa memalukannya kalian kalau nggak punya pengacara saat sidang dimulai. Kau! Sudah dibalas. Pak Felix sudah balas. Sebentar lagi sampai. Wanita jalan. Pak Felix sebentar lagi sampai. Gak peduli siapapun pengacaramu. Aku pasti akan dapat uang kedua orang itu. Tenang. Kau pengacara dari pihak mana? Aku adalah Felix Senya, pengacara terdakwa. Vela Senya. Bagaimana mungkin? Pak Felix, apa Anda nggak salah? Kami adalah penggugat. Ibu, Ibu! Pak Felix, jangan bercanda. Bagaimana orang berpendidikan rendah dan punya tampang yang lusuh adalah ibu dari pengacara jenius sepertimu? pencemaran nama baik ini sengaja dan mencemarkan nama baik ibuku. Aku berhak untuk tanggung jawab hukum kalian. Gak mungkin. Aku sudah periksa latar belakang wanita jalang ini. Ketiga putranya sangat tidak berguna. Bagaimana mungkin kau adalah anaknya? Apa kau nggak salah orang? Aku gak sebodoh itu. Sampai gak bisa kenal ibuku sendiri. Kau mengerjai kami. Aku gak mengerjai kalian. Aku gak pernah terima bayaran apapun dari kalian. Dari awal sampai akhir. Itu semua cuma imajinasi kalian. Kau! Tolong tenang. Penggugat. Kapan pengacara kalian datang? Apa kau sudah hubungi pengacara yang lain? Aku kira semuanya akan berjalan lancar dengan pengacara terkenal. Gak nyangka. Rani, aku nggak akan berikan sepeser pun harta keluarga Surlah padamu. Kau? Ibu? Ibu! Pak Hakim, ada masalah dalam pihak kami. Aku akan jadi pembela dalam sidang ini. Semuanya berdiri. Aku akan umumkan keputusannya sekarang. Berdasarkan bukti dari kedua belah pihak, Rani pernah menyiksa orang tua. Tapi karena dia telah temani orang yang terlibat selama 40 tahun lebih, rumah orang terlibat akan jadi milik Rani Surla. Sedangkan tabungan orang terlibat akan jadi milik Vela Senya karena dia adalah kerabat sedarah. Sidang ditutup. Ibu! Ibu! Ibu sadarlah. Dasar wanita jalang. Kaulah yang rebut warisanku. Satpam! Wanita jalang, kenapa kau nggak mati di luar sana? Kalau kau mati, semua harta keluarga Surah akan jadi milikku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ibu, aku minta maaf karena nggak bisa dapatkan rumah kakek dan nenek. Dia telah berada di sisi kakek dan nenekmu selama bertahun-tahun. Ini adalah fakta. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Selain itu, bukankah kau telah berhasil mendapatkan semua tabungan kakek dan nenekmu? Ibu harus berterima kasih padamu. Cucuku sangat hebat. Aduh, ya Tuhan, di mana 10 miliarku? Aku telah kehilangan semuanya. Tanpa adanya uang ini, Bella nggak akan menikah denganku. Ibu, cepat cari cara lain. Aku nggak mau tinggal di rumah tua yang atapnya bocor dan catnya mengelupas. Cepat! Apalagi cara yang kumiliki? Dosa apa yang telah kubuat dalam
juga harus menafkahi dua orang gak berguna seperti kalian. Apa? 40 miliar? Benar Pak Riki, Anda nggak salah dengar. Berdasarkan luas dan analisis lokasi geografis rumah Anda, kalau Anda bersedia, kami bisa kasih kompensasi 40 miliar. Apa yang dia bilang? Apa maksud dari 40 miliar? Rosa, cepat pukul aku. Ini sangat gak sopan. Cepat. Ini benar-benar bukan mimpi. Kita akan kaya raya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku dapat kabar internal kalau real estate Terry tertarik dengan area rumah kita. Mereka kasih kompensasi pembongkaran sebesar 40 miliar dan 3 apartemen besar. Ibu, kita akan kaya raya. Awalnya aku kira telah kehilangan segalanya. Gak sangka kita akan jadi orang kaya di masa depan. Tuhan benar-benar baik hati. Biarkan Vella dapat tabungan, keluarga Surla yang sedikit itu. Kita cuma akan dapat lebih banyak. Kita kaya. Kenapa mereka sesenang itu? Berdasarkan keserakahan Rani, bagaimana mungkin dia bisa puas dengan dapat rumah tua itu? Jangan-jangan ada rahasia di rumah itu. Ibu, aku lalai dalam hal ini. Aku akan coba selidiki lagi. Felix, jangan pikul semua beban di pundakmu sendiri. Ibu bisa paham kalau kau pikul semua beban karena ayahmu meninggal lebih awal. Tapi sekarang adikmu sudah dewasa. Jangan terlalu bebani dirimu sendiri. Mereka juga bisa bantu kau. Ya? Kak Felix, kau harusnya beritahu kami kalau ibu ditindas di rumah keluarga Surla. Benar sekali Kak Felix. Kami juga anak ibu. Kami juga bisa tangani masalah ini. Felix, belajarlah untuk bergantung pada orang lain. Biarkan dirimu istirahat ya. Baik. Tapi masalah rumah itu... serahkan padaku dan Kak Ferdi. Kami pasti akan rebut kembali rumah nenek. Bukankah kau sibuk dengan proyek di luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali? Real Estate Star incat pindah tanah untuk dijadikan tempat pariwisata. Mereka gak bisa ambil keputusan, jadi minta aku untuk kembali. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Ibumu sepertinya menderita penyakit Alzheimer. Meski untuk saat ini nggak bisa disembuhkan, kondisinya bisa sedikit membaik kalau kalian menemaninya dan bawa dia ke tempat yang familiar. Tapi dia ketakutan dan langsung menghindar begitu lihat bantal. Kenapa bisa seperti ini? Aku juga nggak begitu mengerti. Mungkin berkaitan dengan kenangan masa lalunya. Tapi hal ini harusnya nggak berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Kita bisa temani ibu, tapi tempat yang familiar. Farlon, bagaimana kalau kita kasih uang pada Rani dan beli rumah tua itu? Bukankah Kak Felix sudah pergi kumpulkan bukti untuk hukum anggota keluarga Surla? Bagaimana jika kita tunggu beberapa saat lagi? Gak sangka Rani berani lempar aku dan nenekmu ke dalam sungai. Itu berarti ada orang lain di baliknya. Penyakit nenekmu lebih penting dari segalanya. Hukuman itu terlalu ringan bagi mereka. Beraninya mereka tindas nenek dan ibu. Setelah berhasil dapat rumah itu, aku nggak akan biarkan mereka begitu saja. Sekarang biarkan Ferdi yang tangani hal ini saja. Baik, Ibu. Pak Freddy, ini adalah lokasi pengembangan pariwisata yang dipilih para direksi setelah diskusi bersama. Silakan dilihat. Harus saja di meja. Halo Kak Ferdi.
Baik, aku sudah tahu. Apa rumah nenek juga berada di desa Surlah? Benar. Mereka benar-benar beruntung. Waktu itu ibu pernah bilang kalau putra keluarga Surlah adalah petinggi di Real Estate Stari. Apa? Sepertinya pernah. Tapi bukankah waktu itu kau bilang nggak ada orang itu dalam petinggi Real Estate Stari? Kalau dia bukan petinggi, bukan berarti dia gak kerja di Real Estate Stari. Apa yang kau bilang? Bukan apa-apa. Kau gak perlu urus masalah rumah itu lagi. Aku punya rencanaku sendiri. Kau perlu cari tahu kenapa keluarga Surlah kalah dalam gugatan dan alasan mereka sesenang itu. Aku punya rencanaku sendiri. Serahkan hal ini padaku. Mereka kira desa Surlah akan terpilih dan bisa dapat kompensasi pembongkaran yang besar. Menarik sekali. Sebarkan kabar kalau Pak Ferdi berniat pilih desa Surlah sebagai tempat pengembangan pariwisata. Ibu. Apa kata kakakmu? Dia bilang nanti saja urus masalah rumah itu. Dia punya rencananya sendiri. Baguslah kalau dia punya rencana. Ibu nggak perlu khawatir. Kak Ferdi memang nakal saat masih kecil. Tapi dia sudah dewasa sekarang. Nggak akan bawa kepala sekolah untuk pergoki wali kelas yang sedang berselingkuh lagi. Ibu, berani mereka tindas kau dan nenek, kakak pasti nggak akan maafkan mereka. Sudah kupastikan, Pak Ferdi telah memutuskan untuk membeli desa Surya sebagai tempat pengembangan pariwisata. Kalau benar seperti itu, tabungan keluarga Surlah yang sedikit sama sekali nggak sebanding dengan 40 miliar ini. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa beli tas mewah yang kusukai. Ibu, kau nggak kasih tahu hal ini pada warga desa yang lain kan? Tentu saja tidak. Meski pendidikanku nggak terlalu tinggi, aku masih paham prinsip menghasilkan kekayaan secara diam-diam. Ada banyak rumah kosong di desa ini. Anak muda nggak mau kembali ke sini setelah menghasilkan uang di kota. Bagaimana kalau kita beli beberapa rumah di sekitar dengan harga murah sebelum kabar ini tersebar? Benar sekali. Bukankah dengan ini kita bisa dapat lebih banyak uang? Tapi kabar ini masih belum diumumkan. Bagaimana kalau pada akhirnya tempat ini nggak jadi dibongkar? Bukankah kita akan kehilangan segalanya? Ibu, kesempatan cuma diberi pada orang yang siap. Semuanya sudah terlambat kalau kabar ini tersebar. Benar, Ibu. Kakak adalah petinggi di Real Estate Stari. Dia nggak mungkin salah info. Benar sekali. Tapi... Ibu, jangan tapi lagi. Apa kau rela melewatkan kesempatan ini? Ini adalah uang yang nggak bisa kita dapatkan dalam beberapa kehidupan ini. Ini adalah semua uang keluarga kita. Ricky, ambil uang ini untuk sogok orang-orang. Berusaha untuk beli rumah kosong sebanyak mungkin. Jangan khawatir, Ibu. Ibu, sekarang makanlah satu suap, ya? Henry. Apa yang ibu bilang? Henry. Ternyata ibu merindukan ayah. Ibu, kalau kau habiskan makanan ini, aku akan bawa kau temui ayah, ya? Jangan khawatir. Kali ini aku sengaja bawa 2 pengawal untuk temani aku ke rumah keluarga Surlah. Selain itu, ada beberapa benda yang belum diambil oleh nenekmu. Kali ini kami akan bawa semuanya kembali. Ayo ibu. Pelan-pelan, ya. Kenapa kalian datang ke sini? Ada barang ibu yang tertinggal di sini. Tapi beraninya. Kau datang ke sini kali ini. Apa kau kira? Aku tidak punya persiapan apapun seperti sebelum ini.
Aku ingatkan kau, jangan bertindak macam-macam. Hakim sudah berikan rumah ini untukku. Sekarang rumah ini adalah rumahku. Jangan khawatir. Aku pasti akan ambil kembali rumah ini. Tapi bukan dengan cara rendahan seperti ini. So hebat sekali. Bukankah kau jadi sombong setelah dapat uang keluarga Surla? Apa yang perlu dibanggakan dari hal ini? Bukankah itu cuma 10 miliar? Kau kampungan sekali. Rosa. Ibu, nggak perlu khawatir. Pak Felix yang nggak pernah kalah saja nggak bantu dia rebut rumah ini dari kita. Siapa yang bisa rebut hak milik rumah ini dari kita? Benar juga. Ku beritahu padamu, rumah ini akan dibongkar. Kami akan dapat 40 miliar dan 3 apartemen besar. Aku sama sekali nggak tertarik dengan harta keluarga Surla yang sedikit itu. Pantas saja mereka begitu senang meski cuma dapat rumah. Ternyata seperti itu. Wah, 3 rumah. Pada saat itu, ibu punya 1 rumah. Aku juga punya 1. Sedangkan yang 1 lagi untuk kakak dan calon kakak ipar. Aku dengar ada 1 rumah di dekat pantai. Nanti bisa bangun kolam renang tanpa batas. Sudah waktunya bagiku untuk menikmati kehidupan. Kolam renang. Nanti aku akan tinggal bersama ibu. Aku bisa berenang saat punya waktu luang. Rasanya menyenangkan sekali. Harga rumah ini begitu tinggi. Rani nggak mungkin menjualnya. Bagaimana dengan penyakit ibu? Aku dengar kakakmu bilang kalau dalam beberapa hari ini dia akan bahas detailnya dengan Taipan Real Estate. Rosa, nanti kau harus rias dirimu dengan cantik. Kalau kau disukai oleh Taipan itu, status sosialmu akan langsung meningkat. Kau juga bisa bawa ibu tinggal di rumah yang lebih besar. Aduh, ibu. Nama Taipan itu adalah Ferdi Senya. Ingat baik-baik namanya. Ferdi Senya? Anak keduaku. Oh ya, apa tutormu terima hadiah yang kau berikan padanya? Sudah diterima. Aku harusnya berhasil masuk ke laboratorium. Aku dengar Farlon juga sangat tampan. Umurnya juga nggak beda jauh denganmu. Gak buruk juga kalau kau disukai olehnya. Omong-omong, semua orang yang sudah kita temui akhir-akhir ini punya nama keluarga belakang Senya. Bahkan nama belakang tutormu juga Senya. Sepertinya kita berjodoh dengan keluarga Senya. Kalian minta Felix untuk gugat aku. Ferdi kasih kompensasi pembongkaran padamu, sedangkan Farlon adalah tutor putrimu. Benar-benar sangat berjodoh. Wah, anakku memang sangat hebat. Gak seperti seseorang. Memangnya kenapa kau punya anak yang jadi pengacara? Bukankah dia tetap harus kerja keras? Semua barang peninggalan ayah ada di sini. Ayo kita pergi. Baguslah kalian bawa pergi barang-barang itu. Dengan ini aku nggak perlu membuangnya. Ibu, semuanya sudah baik-baik saja. Halo, Ferdi. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah tahu kalau perusahaanmu akan lakukan pembongkaran di rumah nenekmu? Ibu, jangan urus hal ini. Aku punya rencanaku sendiri. Dia sudah makan umpan. Ibu, tadi Ferdi secara pribadi telepon aku. Dia bilang aku bisa tanda tangan kontrak nanti sore. Kita akan kaya raya. Bagus sekali. Aku juga sudah janji dengan teman-temanku untuk bawa mereka ke rumah baruku. Sekarang aku akan ajak mereka ke sana. Makalah akademisku akhirnya juga bisa diselesaikan. Selain itu, aku juga sudah janji pada Bella jika pernikahan kami akan diadakan di Pulau Nali. Kalau aku kasih mas kawin miliaran, dia pasti akan cinta mati padaku. Kaya. Kami mau bertemu dengan Pak Ferdi. Sebaiknya kalian buat janji dulu. Pak Ferdi sangat sibuk. Nggak sembarangan orang bisa menemuinya. Putraku adalah petinggi di Real Estate Story. Beraninya kau bersikap seperti itu padaku. Aku akan minta dia pecat kau. Aku kenal semua petinggi di sini. Bolehkah aku tahu siapa nama putra Anda? Namanya adalah Ricky Surla.
Mohon maaf, gak ada petinggi di sini yang punya nama belakang Surla. Ibu, nanti aku akan jelaskan ini padamu. Selamat datang, Pak Ferdi. Kami datang untuk tanda tangan kontrak pembongkaran rumah dengan kompensasi 40 miliar dan 3 apartemen besar. Selain itu, aku juga mau mengenalkan putriku pada Pak Ferdi. Mohon maaf, Pak Ferdi masih punya rapat untuk bahas kerjasama senilai triliunan. Baik, gak masalah. Ricky, bukannya dulu kau bilang kalau kau adalah petinggi di sini? Kenapa resepsionis itu nggak kenal kau? Ibu, aku sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan cemas. Aku masih punya beberapa teman di sini. Aku minta mereka bawa kita ke atas. Cepat. Tito, Pak Ferdi, kami datang untuk bahas masalah pertukaran rumah. apa ada hal seperti itu? Pak Ferdi, tadi Anda sendiri yang telepon saya. Apa Anda lupa? Oh, aku sudah ingat. Sepertinya memang ada hal seperti itu. Tapi aku menyesal sekarang. Dasar bajingan! Beraninya kau mengerjaiku! Aku! Pengawal! Lepaskan aku! Apa maksudmu? Kau mengerjai kami? Aduh, kenapa jadi mengerjai kalian? Real Estate Stari belum putuskan desa Surla jadi lokasi proyek pengembangan. Selain itu, kabar ini gak mungkin bisa tersebar sebelum diputuskan secara resmi. Gak mungkin. Real Estate pernah menghubungiku. Aku juga telah konfirmasi ini. Konfirmasi dengan siapa? Gak masalah kalau kau gak mau bilang. Kirim karyawan yang bawa Ricky ke perusahaan ke pengadilan. Selain itu tuntut dia karena jual rahasia perusahaan. Kesangka karyawan bermasalah. Yang dihentikan dari Real Estate Stari bisa tahu informasi internal perusahaan. Gugat dia dengan tuduhan curi rahasia perusahaan. Baik. Jadi, proyek pembongkarannya juga palsu? Kapan kami pernah singgung sampai kau mengerjai kami? Kau nggak tahu siapa yang telah kau singgung. Pantas saja berakhir jadi seperti ini. Kau nggak tahu siapa yang telah kau singgung. Pantas saja berakhir jadi seperti ini. Vela, kau sedang jebak aku, kan? Apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Apa kau masih nggak tahu? Dia adalah putraku. Ibu, Ibu. Ibu, bukankah kau bilang mau naik bersama aku? Tutor, kenapa Anda berada di sini? Jangan panggil aku tutor. Kau sudah dikeluarkan dari laboratorium. Kenapa? Kau bertindak curang dalam akademis dan juga penyuapan. Meski bukan aku yang buka laboratorium itu, gak akan ada orang yang keberatan. Kalau aku pecat kau. Felix, Ferdi, dan Farlon. Mereka semua adalah anakmu. Jadi sejak awal, kau
kau sudah merupakan bagian dari keluarga konglomerat dan diam-diam menertawaiku. Sejak awal aku sudah bilang, kalau aku nggak tertarik dengan harta keluarga Surla. Aku cuma mau tahu kebenarannya, tapi kau harusnya nggak siksa orang tua yang telah besarkan kau bertahun-tahun. Aku mau bunuh, kehilangan segalanya. Ibu! 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 Akhir-akhir ini aku merasa nenek kalian gak bisa kenal orang-orang lagi. Dokter sarankan nenek kalian untuk segera tinggal di tempat yang familiar baginya. Apa belum ada kabar dari Kak Felix? Rani dan yang lain telah habiskan tabungan mereka untuk beli rumah kosong agar bisa dapat kompensasi pembongkaran yang lebih besar. Kalau sekarang aku suruh orang untuk negosiasi dengannya, mungkin dia akan setuju. Ricky, kembalikan uang kami! Ricky, kita bekerja! Kita semuanya ke dalam! Kita bekerja! Kembalikan uang kami! Ricky, kita bekerja! Kembalikan uang kami! Bagaimana ini, Ibu? Aku sudah dikeluarkan dari laboratorium. Area ini juga nggak jadi dibongkar. Bahkan tabungan kita juga dipakai untuk beli rumah tua di desa ini. Sekarang ada banyak penagih utang di luar. Kita sudah nggak punya apapun lagi. Bella juga mau batalkan pernikahan kami setelah tahu keluarga kita sudah bangkrut. Mas kawin yang kuberikan sebelumnya juga nggak bisa diambil kembali. Jangan cemas. Cepat. Panggil Boni kemari. Bella, karena kau nggak kasih jalan keluar padaku, aku nggak akan biarkan kau hidup tenang. Felix, kenapa kau baru pulang? Cepat sarapan dulu. Benar-benar membawa sial. Maka saja Erik gak mau tinggal bersamanya. Bukankah suami Rani adalah Boni? Nah, aku akan terus terang padamu. Boni adalah kekasih gelap Rani. Erik adalah suami saya. Di mana Erik sekarang? Nah, hal ini terasa sangat aneh. Semua orang di desa ini tahu hubungan Rani dengan Boni. Erik adalah anak yang jujur dan bisa terima ini semua. Tapi dia malah kabur satu malam sebelum kematian kakeknya. Felix, apa yang terjadi denganmu? Ibu, bagaimana kalau aku bilang kakek mungkin dibunuh oleh seseorang? Apa yang terjadi? Kenapa makhluknya jatuh? Ibu, apa kau baik-baik saja? Felix, apa maksudmu? Saat aku lakukan penyelidikan di desa Surla, aku nggak sengaja dengar orang-orang ungkit Erik, dia adalah suaminya Rani. Dia kabur satu malam sebelum kematian kakek. Dia pasti tahu sesuatu. Jadi dia memutuskan untuk kabur setelah terima perselingkuhan itu untuk waktu yang lama. Ibu, Ibu, aku sudah temukan lokasinya. Aku akan pergi. Selidiki hal ini. Selidiki hal ini. Aku mau pergi bersamamu. Nenek butuh perawatanmu. Aku pasti akan menemukan kebenarannya dan balaskan dendam kakek. Rani, sang wanita jalang. Aku akan buat kalian semua menderita. Harlon, Ibu, ayo kita duduk di sofa. Kak, kasih tahu aku kalau kau butuh bantuan. Jaga ibu dengan baik. Baik. Jangan khawatir, Ibu. Kami pasti akan balaskan dendam kakek. Ferdi, tadi Felix diam-diam kasih kau bukti penyiksaan kakek dan nenekmu, kan? Simpan benda ini dengan baik. Di dalamnya, sebaiknya ibu jangan tahu hal ini, agar dia nggak merasa sedih. Berikan padaku. Aku sanggup mendengarnya.
Latar belakang keluarga Surla benar-benar sangat rumit. Pasangan itu benar-benar menyayangi Rani. Tapi nggak nyangka Rani adalah orang yang nggak tahu terima kasih setelah dia dewasa. Dia nggak punya pekerjaan, cuma minta orang tuanya untuk bayar biaya hidupnya dan juga biaya sewa rumah. Rani bilang kalau rumah itu adalah miliknya. Awalnya kondisi ibunya baik-baik saja, tapi dia jadi gila setelah suaminya meninggal. Ada banyak bekas luka di tubuh ibunya hari itu. Dia benar-benar sangat biadab. Kakek dan nenek kalian telah menderita selama beberapa tahun ini. Rani, seorang wanita kejam. Aku akan buat kau dapat konsekuensinya. Kak, Apa ibu sudah tidur? baru saja tidur. Tadi aku minta orang periksa hubungan sosial Rani dan menemukan kalau Boni bukanlah orang biasa. Dia punya kasino pribadi dan juga terlibat dalam perdagangan manusia. Saat diselidiki lebih lanjut, aku menemukan kalau dia bersekongkol dengan Bino yang ditemukan Ita waktu itu. Sepertinya orang ini sangat berbahaya. Gak ada yang bisa jamin kalau Rani gak akan melakukan apapun. Jangan pergi ke lab dalam 2 hari ini. Kita berdua harus bergantian untuk jaga ibu dan nenek. Baik. Ibu, makanlah dulu. Ibu? 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 Ada apa? Ibu menghilang. Ibu menghilang? Hah? Ibu nggak bisa duduk diam. Ibu juga percaya kalau kalian adalah pendukung terkuat. Kak, cepat lihat. Tahu kalau mereka gak akan diam saja. Kita harus kasih tahu Kak Felix. Tunggu sebentar. Kak Felix masih punya urusan lain. Sebaiknya jangan ganggu dia. Kita saja yang cari ibu. Baik. Wanita jalan. Pada akhirnya kau jatuh ke tanganku juga. Rani, apa kau yang bunuh ayahku? Memangnya kenapa kalau aku yang bunuh dia? Kenapa bisa sekejam itu? Aku kejam? Dia yang paksa aku. Gak sangka orang tua itu tinggalkan wasiat untukmu. Atas dasar apa? Apa karena aku bukan anak kandung? Jelas-jelas aku yang merawat dia selama bertahun-tahun. Untuk apa kau pura-pura? Sebelum mereka panggil aku pulang, apa kau nggak tahu? Seperti apa perlakuanmu pada mereka? Memangnya kenapa? Aku adalah anak mereka. Bukankah mereka harus abdikan diri padaku tanpa pamrih? Lagi pula siapa yang tahu apa motif mereka melakukan aku dengan baik? Bukankah mereka mau aku rawat mereka setelah mereka sudah tua? Untuk apa aku bicara sepanjang ini denganmu? Kau buat aku kesal karena berani mengerjaiku. Aku akan pukul kau 100 kali untuk melampiaskan amarahku. Ibu,
Farlon? Ibu? Kak Felix, kenapa kau sudah kembali? Di mana Ibu dan Ferdi? Ibu pergi temui Rani. Kak Ferdi minta aku jaga nenek, sedangkan dia bawa orang cari ibu. Apa yang kau bilang? Siapa dia? Nenek, jangan takut. Ayo, kemarilah. Apa yang terjadi dengan nenek? Menurutku, malam itu nenek lihat adegan yang sama seperti Erik. Nenek tertangkap basah oleh Rani, tapi dia enggak. Aku merasa sangat bersalah pada ibu. Aku benar-benar ketakutan pada hari itu. Rani cuma peduli dengan uang. Aku lihat dia bunuh ayah. Aku takut dia juga akan bunuh aku kalau tahu aku lihat perbuatannya. Jadi, selama ini neneklah yang melihat Rani membunuh kakek. Oleh karena itu, nenek jadi gila. Katakan, apa yang telah kau lihat? Apa kau mau tahu bagaimana aku bisa diam-diam bunuh orang tua itu? Sebenarnya dia nggak perlu mati secepat itu. Tapi aku menemukan kalau dia diam-diam menghubungimu. Bahkan juga buat surat wasiat yang menyatakan kalau dia dan wanita tua itu akan mewariskan semua harta mereka padamu. Aku berusaha untuk bujuk dia, tapi dia tetap bersikeras. Bahkan dia bilang kalau dia lebih pilih untuk sumbang uang itu daripada diberikan padaku. Aku dengan marah langsung. Kau, ada apa? Aku cabut selang oksigennya, lalu tutup wajahnya dengan bantal. Rani, kau akan mati dengan mengenaskan. Kaulah yang akan mati dengan mengenaskan. Jelas 3 putramu sangat sukses. Kenapa kau harus kembali? Kalau kau nggak kembali, orang itu nggak akan punya harapan apapun. Dia pasti akan berikan uangnya padaku. Kaulah yang bunuh dia. Gak apa-apa nenek. Pantas saja nenek takut dengan bantal. Ternyata ini alasannya. Pak Erik, tolong jaga nenekku di sini dulu. Ayo pergi, selamatkan ibu bersamaku. Nenek, aku pergi dulu. Ayo cepat. Aku sudah temukan lokasi. Kau dan Kak Felix cepat datang ke sini. Apa kau berani bertindak seperti ini? Karena dia. Maksudmu Boni? Benar sekali. Kau pasti nggak tahu kalau dia punya kasino. Aku bisa bunuh kau, tapi aku nggak boleh biarkan kau mati dengan mudah. Jadi aku memutuskan untuk meminta dia jual kau ke tempat yang terpencil seperti saat kau masih kecil. Aku nggak percaya kali ini kau masih bisa kembali. Apa kau yang mintanya untuk jual aku ke kasino saat aku masih kecil? Kenapa kau bisa tahu? Nita yang kasih tahu padaku. Sialan! Aku minta dia untuk lempar kau dan wanita tua itu ke sungai. Tapi kenapa kalian masih bisa hidup? Tapi ini semua sudah nggak penting. Kalian bahkan nggak punya bukti. Selama aku nggak mengakuinya, nggak ada yang bisa hukum aku. Atas dasar apa kau bisa lahir di keluarga yang baik? Atas dasar apa anakmu lebih sukses dari anakku? Apa yang mau kau lakukan?
Kalau kau berani lukai aku, anakku nggak akan maafkan kau. Apa mereka akan maafkan aku kalau aku nggak lukai kau? Aku gagal dapat harta keluarga Surla. Keluargaku juga hancur. Aku sudah kehilangan segalanya sekarang. Mereka hancurkan hal yang paling kupedulikan. Jadi aku juga akan hancurkan hal yang paling mereka pedulikan. Hah? Kenapa? Kau baru takut sekarang? Meski ketiga putramu sangat sukses, mereka juga nggak bisa tolong kau. Aku akan putuskan tendon kakimu, lalu jual kau ke desa di pegunungan yang kecil. Aku mau lihat apa kali ini kau bisa merangkak kembali atau enggak. Hentikan! Tahan mereka. Lepaskan aku. Ibu, apa kau gak apa-apa? Ibu, apa kau baik-baik saja? Ibu, kenapa kau datang sendirian? Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Ibu baik-baik saja, cuma alami luka luar. Selain itu, ibu tahu kalian pasti akan datang tepat waktu. Bawa mereka ke kantor polisi. Memangnya kenapa kalau kau bawa aku ke kantor polisi? Aku cuma minta kau datang ke sini untuk bicara denganmu. Kalian gak punya bukti. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Siapa bilang aku nggak punya bukti? Semua bukti perbuatanmu ada di dalam sini. Kau mancing aku. Kami juga telah menemukan Erik yang merupakan suamimu. Dia berada di tempat kejadian dan juga lihat seluruh proses saat kau bunuh kakek. Selain itu, kedua anakmu yang berada di luar sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sekarang berkumpullah dengan kekasih gelapmu dan anakmu di dalam penjara. Kau akan mati dengan mengenaskan. Ibu, Nenek. Ibu, rumahnya sudah selesai direnovasi dan bisa ditempati sekarang. Baik, Ayo. Ya. Ibu, ayo masuk. Vela, akhirnya kau pulang ke rumah. Ibu sudah buatkan kue kesukaanmu. Ibu, aku sudah kembali.